Umat Islam merasa mayoritas di sini, kemudian semena-mena misalnya kepada yang minoritas sebagian. Mereka nggak berpikir bahwa di tempat lain umat Islam itu jadi minoritas. Salam jumpa dan salam sehat di program Poles, podcast lesehan bersama saya Pendeta Jimmy Sormin dan sobat saya Nurholis. Kami akan mengajak sobat-sobat untuk bercakap-cakap tentang pilih Islam atau Kristen. Bersama kita ada bintang tamu atau narasumber lah ya, yang udah hadir dan yang tidak asing lagi tentunya di teman-teman milenial dan juga muslimin dan muslimat ataupun juga lintas iman tentunya. Betul. Ada Habib Hussein Ja'far. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Shalom. Gimana kabar, Habib? Baik, Baik ya? alhamdulillah. Sehat ya? Kabar gimana? Keliling kabar? terus ya? Keliling terus Keliling masih. terus. Ya. Kecuali di tengah COVID-19 ini. Jadi Lebih banyak semua- daring aktivitas. Semua daring semua. Sampai iya. sekarang dari awal COVID itu. Ya. Jadi kalau kesibukan hari-hari sekarang apa? Selain seminar-seminar online macam-macam ada apa? Sekarang masih menyelesaikan studi magister di bidang tafsir Quran. Kemudian selain itu menulis buku masih. Dan yang paling utama sih bikin konten Oh di YouTube. iya. Ini Cak tahu nggak followernya udah berapa nih Cak? Wah, ribuan. Ribuan ya? Ya, ribuan K. K. Jadi jutaan berarti kan? Ribuan Iya. K. Oh iya. Udah ngikutin belum? Udah follow belum Oh, Instagram? sudah. Iya. Sudah. Saya juga baru mau follow nanti Woi. ya. Tapi fallback loh, Beb. Wah, siap dong, siap. Awas lo enggak ya. Ya, Habib ini sudah sangat cair ya di hadapan baik yang tua, yang muda untuk isu-isu secara khusus tentang keislaman. Udah luar biasa banget. Dan kita coba untuk mengulik juga, memoles sampai licin gitu ya. Apa yang ada di benak Habib juga tentang agama-agama lain tentunya. Nah, tema tentang pilih Islam atau Kristen bukan mengajak kita tentang mau menentukan mana yang baik, mana yang buruk, atau mana yang benar, mana yang salah ya. Tapi bagaimana kita melihat pandangan seorang Habib dan dalam diskusi kita bersama sebagai tokoh-tokoh atau aktor-aktor agama. Gitu ya, Bib ya? Oke. Ya, kita santai aja, Bib. Iya. Ini ngobrol-ngobrol. Makanya. Ini walaupun kami ini pemula-pemula tapi dimaklumilah. Gitu. Makanya. Saya sih sudah sering acara bareng, kemudian ngobrol bareng, baik online maupun offline gitu, dengan lintas agama, dengan teman-teman Kristiani. Tapi ngobrol di markasnya itu baru sekali. Oh, Iya. Jadi hati-hati. Pengalaman. Awas lu salah-salah ngomong loh, Bib. Ini markas besar sih. Ya, Bib. Jadi kita mau menanya nih pertama-tama nih, Bib. Saya ini sebenarnya curhat saya nih, Bib. Dulu masa kecil saya tuh di kampung halaman saya itu, saya lahir di komunitas yang mayoritas yang di luar keagamaan saya. Tapi dulu itu betul-betul asik banget, Bib. Ya. Dengan teman-teman itu bermain. Sampai kalau saya tidur di langgar, di musola, di masjid itu santai aja main-main. Nggak ada yang marah dan akrab. Kalau acara Natal, ada yang kami antar makanan, tetangga-tetangga itu. Ya. Begitupun juga Lebaran tuh, saling tukar-menukar makanan. Asik banget. Tapi berapa tahun belakangan nih, nggak tahu ya, ini perasaan saya atau enggak. Tapi berapa teman juga mengatakan, tradisi itu mulai memudar tuh, Bib. Entah karena apa, kalau secara sejarah sih tentang Kristen dan Islam itu udah banyak lah kajiannya, Cak ya. Betul. Ada damai, ada konflik, ada damai, konflik itu biasa. Ya. Tapi kalau yang kita lihat di akhir-akhir ini seperti apa sih, Bib? Terutama di negeri kita ini. Iya. Jadi saya melihatnya pertama fenomena medsos itu, atau kita yang memasuki era baru yang disebut digital age itu, era digital, saya rasa memiliki peranan penting. Jadi ketika ada satu gesekan
di masyarakat. Gesekan itu kan sebenarnya dari dulu udah ada ya. Tapi itu sesuatu yang kecil dan kemudian diselesaikan di masyarakat itu sendiri. Jadi misalnya ada gesekan di kampung saya gitu. Entah itu karena faktor agama, entah karena faktor supporter bola, kan kadang gesekan. Kemudian diselesaikan di tingkat terendah, yaitu masyarakat itu sendiri, misalnya dengan menghadirkan kepala desa atau tokoh masyarakat di sana, dan kemudian selesai. Karena mereka yang paling mengerti ikatan mereka, kemudian mereka yang saling bisa bicara dari hati ke hati, saling kenal, sehingga banyak faktor emosional yang menyebabkan masalah itu akhirnya gampang selesai. Nah, masalah sekarang adalah kemudian ketika ada sesuatu di bawah, itu naik ke media sosial. Naik ke media sosial, kemudian memprovokasi masyarakat luas. Sehingga masalah yang sebenarnya bisa diselesaikan di tingkat RT, akhirnya harus diselesaikan dengan bawa-bawa agama dan bawa-bawa Tuhan. Iya sih ya. Dan yang Dan banyak yang memprovokasi bicara, itu biasanya bukan orang di kalangan yang ada di sana itu ya. Iya, masalahnya akhirnya kalau terprovokasi, pertama orang yang terprovokasi secara luas itu orang yang nggak mengerti keadaannya. Kan sering tuh kasus. Misalnya ada masalah rumah ibadah di satu tempat, padahal masalahnya administratif gitu misalnya, tapi seolah-olah ini tentang kebencian agama. Atau di satu sisi ada beberapa kasus di daerah yang sebenarnya masalahnya nggak ada yang serius gitu. Kalaupun ada gesekan-gesekan kecil, tapi ketika naik ke medsos kemudian di blow up dan kemudian di framing seolah-olah wah, keberagamaan kita tercoreng. Itu ya. Akhirnya ya itu, masalah yang seharusnya selesai di tingkat RT harus bawa-bawa Tuhan. Dan yang ngomong rata-rata orang yang nggak ngerti masalahnya, kemudian nggak ngerti keadaan sosial masyarakatnya, tapi merasa ngerti. Kemudian dan juga menurut saya faktornya adalah sesuatu yang seharusnya selesai di tingkat kekeluargaan, seringkali sekarang naik ke tingkat hukum. Nah, itu dia ya. Itu dia. Apalagi ada pasal-pasal karet ini ya. Iya, makanya menurut saya padahal masalah-masalah seperti itu tuh selesai dengan ya kayak kita lah, dengan ngopi ini selesai sebenarnya. Nah, tadi ada yang menarik tuh yang disampaikan oleh Habib ya, soal rumah ibadah. Biasanya kan yang muncul itu kan persoalan administratif, IMB yang dipersoalkan atau tidak memenuhi izin dari warga setempat gitu ya. Soal parkir kan itu yang mengemukakan gitu. Tapi saya kok agak curiga gitu, sebetulnya pangkal persoalannya bukan di situ. Tapi ya memang dasarnya nggak suka aja ada orang yang berbeda di lingkungan kita, misalnya gitu. Misalnya kalau saya muslim di komunitas satu mayoritas muslim, lalu ada sebagian orang tuh ya, sebagian kecil atau sebagian besar, ya memang nggak suka lah ada teman non muslim yang ada di situ. Lalu kemudian dicari-cari lah alasannya, dia cerita ini punya IMB atau enggak, punya izin dari warga sekitar atau enggak gitu. Kalau menurut pemantauan dari Habib sendiri itu persoalannya memang melulu administratif atau memang dasarnya ya nggak suka aja dengan orang yang berbeda gitu? Iya, biasanya kan ada banyak masalah faktor lah yang menyebabkan. Yang ingin saya garis bawahi tadi adalah bahwa seringkali yang mengemuka itu bukan masalah utamanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang ikut-ikutan itu orang yang nggak tahu soal masyarakat di sana gitu. Padahal kadang masyarakatnya nggak ada masalah. Misalnya di sekitar rumah ibadah yang akan dibangun itu nggak ada masalah. Tapi yang ikut-ikutan orang yang justru di mana-mana gitu. Ini gimana nih? Tapi parahnya itu Bib ya, teman yang akrab dulu gitu ya, jadi nggak akrab gitu. Udah beda aja kalau ketemu. Walaupun memang kita kuliah udah pisah gitu ya, teman-teman SMA, teman-teman SMP yang dulu. Tapi pas balik ketemu lagi itu sudah kayak kikuk gitu ya, ngelihatnya apa gitu, kamu Kristen, aku Muslim dan macam-macam. Ada perasaan itu kayak modal sosial itu sudah mulai tergerus ini. Jadi ada istilah-istilah seperti kafir mengkafir apa begitu ya. Kalau menurut Habib sendiri kayak kafir-kafir itu gimana ya? Iya, saya ingin menambahkan sebelumnya soal masuknya identitas agama itu dalam gelanggang politik kita sekarang. Dijadikan komoditi politik untuk kemudian mengaduk-ngaduk sentimen. Tentunya tujuannya adalah merangkul yang mayoritas, kemudian menyingkirkan yang minoritas.
Karena yang minoritas dianggap nggak punya suara dalam era demokrasi kan. Untuk meraih hati mayoritas dengan kemudian memojokkan posisi minoritas. Ya. Itu faktor lain yang menurut saya penting. Adapun yang tadi soal pembangunan gereja, itu sebenarnya ada fenomena yang menarik sekarang, yaitu Hagia Sophia. Oh iya, Ya. Di Turki yang baru-baru ini rame. Itu kan awalnya kemudian pernah jadi gereja, pernah jadi masjid, dan akhirnya oleh Turki yang ketika menjadi sekuler setelah Osmani, maka oleh Atatürk diganti menjadi museum. Itu keren sekali. Mantan masjid, mantan gereja kemudian jadi museum perdamaian. Semua orang ketemu di jadi sana, ruang duduk bersama, bareng, jadi ruang bersama. Nah, akhirnya sekarang kan diubah jadi masjid. Itu urusan mereka lah. Tapi kalau saya memandang itu, menurut saya padahal yang dibutuhkan oleh kita adalah ruang bersama. Kalau masjid itu kan sudah banyak, apalagi ruang di sana eksklusif gitu. ya kan, yang hanya bisa digunakan oleh umat muslim. Iya, makanya menurut saya menyayangkan itu gitu. Dan akhirnya sekarang tuh ada fenomena lain yang saya baca di India, ada masjid yang kemudian diganti jadi kuil. Jadi akhirnya saya bayangin ada kesadaran, kurangnya kesadaran persatuan yang sifatnya global. Umat Islam misalnya di Indonesia mereka mayoritas, tapi yang dimaksud ukhuwah itu kan antara umat Islam sesama umat Islam misalnya, itu sedunia. Umat Islam merasa mayoritas di sini, kemudian semena-mena misalnya kepada yang minoritas sebagian. Mereka gak berpikir bahwa di tempat lain umat Islam itu jadi minoritas. Sikap kita yang buruk kepada minoritas di sini akan menyebabkan orang lain akan bersikap buruk kepada saudara-saudara umat Islam di tempat lain gitu. Jadi sebaiknya kesadaran luas itu ada gitu. Akhirnya kalau enggak yang terjadi gini, Hagia Sophia diubah jadi masjid, yang kemudian masjid diubah jadi kuil di mana muslim minoritas. Akhirnya berlomba-lomba dalam hal yang seharusnya tidak dilakukan gitu. Nah, adapun soal kafir itu ini soalnya nggak ada selesai-selesainya nih. Ini kan banyak pertanyaan, terutama dari teman-teman non-muslim kan, Bib. Kafir itu kan sering digunakan oleh teman-teman muslim untuk mengatakan non-muslim itu kafir gitu kan. Nah, kalau dalam Islam sendiri itu sebetulnya makna kafir itu apa sih? Iya, sebenarnya kan secara teologi setiap agama kan sudah punya konsep bahwa agamanya adalah agama yang benar. Udah selesai lah. Nggak mungkin saya pilih Islam, kemudian pendeta pilih Kristen kalau tidak meyakini kebenaran agamanya masing-masing. Nah, kemudian yang jadi persoalan adalah kebenaran kita dan ketidakbenaran orang lain menurut kita itu dijadikan alat untuk mendiskriminasi, menebar kebencian, memprovokasi dan lain sebagainya. Nah, untuk meminimalisir itu, maka misalnya teman-teman di NU ketika muktamar kemarin beberapa tahun yang lalu menyepakati untuk tidak lagi menggunakan kafir kepada non-muslim. Karena kenapa? Pertama, walaupun non-muslim itu secara akidah berbeda dan menurut kita kafir, tapi tadi ucapan kafir itu sudah konotasinya negatif. Maka dihindari untuk memberikan kesan persaudaraan. Jadi gak disebut kafir, tapi disebutnya non-muslim. Sebenarnya sejarah kata itu sendiri ada penyempitan makna, berarti penyempitan makna dari kafir itu sendiri, atau memang salah? Enggak, secara makna sih nggak ada perubahan. Cuman kita ingin itu menjadi sesuatu yang kita yakini saja di dalam hati dan pikiran umat Islam. Tapi ketika diucapkan itu kan nggak enak gitu. Sama dengan agama lain menyebut Muslim misalnya sesuatu yang kurang nyaman didengar oleh Muslim. Wah, kamu salah. Itu kan kurang enak didengar. Makanya kemudian agar tidak ada kesan seperti itu, maka disebutnya non-muslim. Itu yang pertama. Yang kedua juga di Indonesia kan nggak ada ini bukan negara Islam, di mana kemudian kewarganegaraan itu dibedakan berdasarkan agamanya. Ini kan negara Pancasila di mana semua agama punya kontribusi dalam memerdekakan bangsa ini, sehingga disebutnya sesama warga negara saja. Ini warga negara non-muslim, ini warga negara muslim gitu. Agar menghilangkan kesan sekat-sekat itu. Sesama warga negara udah nggak mempermasalahkan perbedaan agama gitu.